sudah berkorban bagi kami. Kami tidak mau perjalanan kami menjadi sia-sia, karena kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi biarlah selalu kami memandang salib itu, dan kami berjuang dalam salib itu, sampai satu saat kami pulang, dan kami menerima mahkota itu. Pada pagi hari ini kami datang memuji menyembah. Tiba saatnya kami diberkati dengan kebenaran. Beracara, berfirmanlah bagi kami semuanya. Kami buka hati kami, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya minta tolong, kalau ada kursinya kosong, bisa langsung digeser saja, supaya yang di pinggirnya bisa teman sahabat Anda bisa duduk, ya. Langsung rapatin posisi, jadi jangan di tengah-tengah yang kosong. Ya. Siapa tahu nanti masih ada sahabat yang datang, ya, kebingungan mereka mau duduk di mana. Ya ini, ya itu ada masih satu di sana, lantai 3 juga ada. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara semuanya, puji Tuhan, shalom. Semangat pagi. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam Jumat Agung ini Bapak Ibu, dari perjalanan seorang rasul yang hebat, yang pernah gagal dan pernah menjadi pengkhianat, bahkan yang pernah melukai hati Tuhan pada saat itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika dalam sebuah penyalipan di Bukit Golgota itu, dan bahkan sampai sebelum kepada penyalipan itu, seorang rasul ini sudah tidak mengakui kalau dia adalah pengikut Kristus. Dia sudah tidak mengakui bahwa dia selalu bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Sehingga pada saat Yesus ditangkap, prajurit-prajurit berkata dan orang lain berkata, "Bukankah engkau yang selalu bersama-sama dengan dia?" "Oh bukan, itu bukan saya." Dan pertanyaan itu kembali dilontarkan kepada seorang rasul ini, dan dia juga mengatakan tidak. Padahal Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sehidangan dengan Kristus, maka Yesus berkata, Anak Manusia akan diserahkan dan akan mati di kayu salib. Maka rasul ini berkata, "Oh, sekali-sekali aku tak akan pernah meninggalkan Tuhan." Bahasanya mungkin, "Pak Gembala, saya ada di garis depan untuk hal ini. Aku tidak takut." Petrus lantang luar biasa. Tetapi Yesus berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, Yesus berkata, "Engkau sudah mengkhianati aku 3 kali. Engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Nggak mungkin Tuhan. Mungkin bahasanya, "Kau lihat saya bagaimana mengiring engkau. Kutinggalkan pekerjaanku, kutinggalkan nelayanku, kutinggalkan semua keluargaku demi mengiring Tuhan." Nggak mungkin. Nggak mungkin aku mengkhianati Tuhan. Saudaraku, siapa nama rasul ini? Petrus. Sehebat rasul Petrus yang selalu ikut bersama-sama, bahkan sudah rela berkorban, melepaskan apa yang menjadi bagiannya, melepaskan apa yang menjadi miliknya, melepaskan pekerjaannya demi mengikut Kristus. Itu pun Bapak Ibu masih menjadi pengkhianat.
itu pun selabel Petrus masih mengkhianati sang raja yang rela berkorban, lahir di kandang domba yang hina. Cambukan yang bertubi-tubi itu pun masih dikhianati. Saudaraku, mungkin dalam perjalananmu, di antara Anda dan saya banyak yang lantang menyuarakan pujian penyembahan. Di antara saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini, banyak yang lantang menyuarakan, Bapak Ibu, kamu Kristen, oh ya saya Kristen. Tapi doa makan pun lihat kiri dan kanan. Di rumah makan, ada orang enggak ya? Kamu Kristen, ya saya pengikut Kristus. Doa makan pun di rumah makan, Bapak Ibu, mulut komat kami seperti dukun yang tidak ada suaranya. Tapi kau katakan kau pengikut Kristus. Saudaraku, di dalam sebuah perjalanan Petrus adalah orang yang lantang. Petrus adalah orang yang dikatakan yang luar biasa, ekstrim luar biasa, radikal luar biasa. Bahkan kemana Yesus pergi, dia selalu ada di sana. Tetapi Bapak Ibu, di dalam sebuah perjalanan itu, Petrus tidak mampu melewati tahap demi tahap sebuah perjalanan mengiring Yesus. Petrus yang radikal, Petrus yang ekstrim, Petrus yang rela berkorban, Petrus saudaraku yang melepaskan pekerjaannya. Ternyata tangga demi tangga, proses demi proses, di dalam sebuah perjalanan mengiring Yesus, ia tak mampu. Ia tidak kuat sampai-sampai mengatakan aku tidak kenal dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya suami istri, Bapak Ibu Saudara, suami istri yang sudah punya anak, mungkin sudah kuliah anaknya, tetapi karena ada wanita lain di sana, itukah istrimu? Oh bukan. Gimana? Sakit enggak? Bu siapa namanya? Sakit enggak? Sakit enggak? Pak Nenggolan. Iya Pak Nenggolan ya. Oh Pak Simanjuntak. Nah, sorry. Sudah menikah sekian tahun, temu acara pesta, Pak Simanjuntak punya kuntilanak di luar sana. Tahu-tahu dalam pertemuan, istrimu kah itu? Oh bukan. Gimana Bu? Hah? Sakit enggak? Sakit. Oh bukan, itu bukan istriku, itu saudaraku itu. Gimana Bu Ningrum, kalau Pak Damanik seperti itu? Hah? Sakit enggak? Hajar. Oh Tuhan tolong campur tangan. Ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Inilah yang menjadi sebuah kenyataan. Petrus yang dari ke-12 murid, dialah murid yang paling radikal, dialah murid yang paling ekstrim, dia pula murid yang paling banyak ngomong pada saat itu. Tetapi ketika pada saat Yesus ditangkap, dia mengkhianati. Aku tidak kenal dia, tidak pernah ku jalan dengan dia. Oh, bukan. Itu sedih, sangat sedih. Kalau ada orang tua punya 3 orang anak, dan saudaraku, anak ini bilang begini, karena mungkin orang tuanya ekonominya di bawah rata-rata, sementara dia punya pacar, saudaraku, yang high. Itukah papa mamamu? Oh enggak.
Itu bukan papa mamaku itu. Jadi siapa? Tetanggaku. Wih, itu sakitnya luar biasa. Itu sakitnya luar biasa. Berapa banyak Anda temukan di luar sana? Ternyata banyak anak yang tidak berani dan malu memperkenalkan orang tuanya karena orang tuanya miskin. Katakan sebelah kiri kananmu, kalau kau itu kau harus tobat, bilang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Petrus ini yang kelihatan ekstrim, yang banyak ngomong ini Bapak Ibu, yang berani dalam hal apapun, ternyata ketika diperhadapkan dengan masalah yang sangat besar, ia tak mampu melewatinya, ia gagal dalam hal itu. Jadi perjalanan kekristenan yang kau bangun hari ini Bapak Ibu, itu belum seberapa. Kau disikut, kau sakit hati, itu belum seberapa. Masih ada hal yang lain yang terus engkau dibentuk dalam pembentukan Tuhan. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-21, Yohanes pasal yang ke-21 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saya tidak baca satu perikop ini Bapak Ibu. Saya tidak membahas tentang kasih ini, tapi ada hal yang lain yang kusampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Sombong, itulah Petrus. Dikatakan Yesus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Nih, kalau Anda Bapak Ibu Saudaraku, kau suka-sukamu dalam ibadah, suka-sukamu dalam pelayanan, kau sombong. Suka-sukamu Bapak Ibu. Ini Petrus nih. Terus dikatakan, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Anda tidak akan pernah menemukan di dalam Alkitab bahwa Petrus mati disalib dengan kepala di bawah. Tetapi sejarah gereja mencatat Bapak Ibu Saudara, bahwa sejarawan gereja dan banyak penulis yang menuliskan Bapak Ibu Saudara, bahwa Petrus di dalam akhir hidupnya, bahwa Petrus mati disalib dengan kepala di bawah, terbalik. Tertullianus, Origenus, Eusebius, dan penulis-penulis yang lainnya mengatakan bahwa Petrus disalib dengan kepala di bawah. Inilah atas dasar ayatnya, Yesus sudah tahu bagaimana satu kelak Petrus, saudaraku. Orang ini sebenarnya orang yang hebat, yang luar biasa. Tetapi dalam sebuah perjalanan dia tak mampu melewati pergumulan yang berat itu. Makanya dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 19, sebenarnya Yesus mau berkata begini, Petrus, matimu itu tidak enak. Dan pada saat itu Bapak Ibu, Petrus diperhadapkan dengan sebuah problema yang luar biasa oleh karena menjadi saksi memberitakan Injil. Dan kematian Petrus dicatat usia 65 tahun. Pada saat 40 tahun dia bergerilya memberitakan Injil. 40 tahun lebih kurang 25 tahun dia terus mengerjakan pekerjaan yang Bapak berikan.
memperdulikan kepadanya, bahkan tidak memperdulikan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Tapi Bapak Ibu, Petrus dalam keputusan kehidupannya, ternyata kekristenan itu bukan untuk menerima, tapi kekristenan itu memberi, yang rela berkorban. Pemahaman ini Bapak Ibu, Petrus tidak miliki ketika bersama-sama dengan Yesus. Yang dia tahu adalah bagaimana ketika mengikuti Yesus pasti diberkati, pasti dipulihkan, pasti mengalami janji. Hanya itu yang dipahami oleh Petrus. Saudaraku, kalau kekristenanmu ketika engkau sakit supaya sembuh, supaya daganganmu diberkati, supaya bisnismu diberkati, supaya keluargamu diberkati, supaya rahim yang tertutup dibuka. Kalau itu orientasimu untuk mengiring Yesus, maka engkau akan dan tidak mampu menghadapi kerikil dan lika-liku perjalanan mengiring Yesus ini. Saya ulang sekali lagi. Jika Anda dan saya dalam mengiring dan melayani Yesus hanya untuk mengalami kesembuhan, hanya untuk mengalami mukjizat, hanya untuk supaya anak-anak diberkati, supaya pekerjaan bisnis diberkati, maka Bapak Ibu, ketika perjalanan kekristenanmu ini menghadapi benturan yang tidak pernah kau harapkan dan pikirkan, engkau tidak akan pernah bisa kuat. Bahkan bisa saja engkau berkata, ngapain ngikut Yesus? Ngapain ke gereja? Ngapain memberikan persembahan? Ngapain mengembalikan persepuluhan? Ngapain melayani? Toh juga sakit penyakitku tidak disembuhkan. Toh juga rahim saya tidak pernah dibuka. Toh juga pekerjaan suami saya tidak diberkati. Toh juga sampai hari ini suamiku tetap pengangguran. Saudaraku, akhirnya tadi kau kencang doa, tidak lagi berdoa. Kalau orientasimu mengiring Yesus untuk diberkati, maaf Bapak Ibu Saudara, Anda tidak akan pernah kuat menghadapi sebuah kenyataan yang akan terjadi dalam perjalanan hidupmu. Hal yang sama akan kau alami seperti Petrus. Karena Petrus Bapak Ibu, ternyata ketika mau mengambil keputusan mengiring Yesus, dia punya motivasi yang salah. Dia tahu, oh sudah datang raja itu yang disebut raja itu raja orang Yahudi. Maka di otaknya Bapak Ibu Saudaraku, kalau dia raja, nelayan, kalau ku ikuti dia ada perubahan nasib. Nah, hati-hati. Itulah Petrus, mengiring Yesus, melayani Yesus hanya untuk perubahan nasib. Cilaka. Tetangga saya, ada beberapa sahabat saya, saudaraku, dia bukan percaya Yesus, tapi dia bangun rumah gede, bisnisnya semakin diberkati. Dia tidak percaya Yesus, tidak percaya Yesus. Dan saya lihat lagi di garasinya sudah berderet mobil. Kalau Anda prinsipmu ngikut Yesus supaya diberkati, Anda akan jatuh melihat orang itu. Kok aku sudah melayani, kok aku setia beribadah, katanya ngikut Yesus itu pasti diberkati. Anda akan jatuh. Anda akan jatuh. Karena kalau orientasimu ngikuti Yesus diberkati dan berkat itu tanda engkau adalah orang setia kepada Tuhan, maaf kau salah besar. Orang di sana pun diberkati tidak takut akan Tuhan.
Ada sahabat saya yang sekarang semakin naik, semakin naik, dan semakin naik, dan semakin naik. Ibu gembala bilang begini kepada saya, "Pi, ingatkan orang itu." Sudahlah, capek aku mengingatkan orang itu. Memang bebal, saya bilang. Enggak, ingatkan kembali. Karena Bapak Ibu Saudaraku sudah makin naik, dan makin naik. Mungkin di rumahnya itu berderet mobil itu ada mungkin lebih kurang 20. Semakin kaya dan semakin kaya. Tapi sayang, apa? Cerai. Kawin lagi. Apa saya bilang Pak Edi? Itu dia. Tapi pada saat itu memang, saudaraku, Tuhan sudah ingatkan saya, kamu harus ngomong dengan orang itu, kamu harus sampaikan sama orang itu. Anda mau Tuhan? Saya cerita sama ibu gembala, udah papi ngomong, udahlah. Sudah berbolak-balik saya. Ketika dia jatuh ada bersama dengan saya, ketika dia di titik nol ada sama-sama dengan saya, ketika tidak punya apa-apa jalan dengan saya. Tapi ketika dia sudah melambung di atas, saudara, kalau itu orientasimu diberkati oleh Tuhan, kau happy-happy, ngapailah, yang penting ibadah sekali-sekali saja. Buktinya aku diberkati, enggak apa-apa, dosa-dosa kecil, enggak apa-apa, saudaraku. Yesus berkata begini, apa artinya engkau, hai Bapak Ibu, memiliki seisi dunia ini, tapi jiwamu binasa? Bilang sama kiramu, enggak ada gunanya apa yang kau punya hari ini, bilang. Amin. Jadi jangan bangga ketika Anda naik, prestasimu naik, engkau posisimu naik, jabatanmu naik, berkatmu naik, pekerjaanmu naik, bisnismu lancar. Hei, saya mau katakan, itu adalah proses yang paling berat ketika engkau dipercayakan hal yang hebat, hal yang besar. Itu proses yang sangat mengerikan. Makanya seorang hamba Tuhan, sahabat saya juga berkata begini. Dia berbagi dengan saya. Karena dia juga adalah seorang pebisnis. Tuhan, dia katakan begini dalam doanya, kalau berkat ini membuat aku jauh darimu, lebih bagus jangan Tuhan, daripada aku kehilangan hidupku. Dia punya sekolah besar di Balikpapan, punya luas tanah yang sangat luar biasa. Mobilnya saja mobil Range Rover, Mercy, BMW. Tapi dia bilang begini, kalau berkat ini membuat aku jauh dari Tuhan, kalau berkat ini membuat aku tidak ibadah, kalau berkat ini pekerjaan ini membuat aku jauh dari Tuhan, mendingan tidak usah. Saudaraku, kenapa dia bisa berkata demikian? Karena dia tahu, saudaraku, dia bilang begini, semakin aku diberkati, aku kehilangan banyak hal dalam persekutuan, dalam pelayanan. Yang tadinya aku bersama-sama ada selalu dengan pendeta, sekarang aku sudah tidak ada. Karena ngurus sana, ngurus sini, keluar kota dan segala macamnya. Yang tadinya aku bisa dijadwalkan pelayanan untuk sharing, sekarang tidak bisa. Yang tadinya aku bisa pengumuman jadi doa syafaat, sekarang tidak bisa. Karena saya warawiri ngurusin untuk mencari pundi-pundi itu. Katakan sebelah kiri kananmu, kau dengar itu, bilang amin. Jadi kalau hari ini fasilitasmu semakin naik, itu titik di mana rawan yang luar biasa, Bapak Ibu.
Dan yang terakhir dia katakan begini, ketika aku semakin diberkati, aku tidak siap berkorban. Ternyata Bapak Ibu, kekristenan itu adalah pengorbanan. Kekristenan itu adalah pengorbanan. Disinilah kegagalan Petrus. Mengapa ia gagal pada saat itu? Karena tidak memahami, mengiring dan melayani Tuhan, seakan-akan mendapatkan janji, berkat berkelimpahan, mengalami pemulihan nasib. Ternyata Bapak Ibu, setelah Yesus dan naik, di sana baru dia menyadari bahwa mengiring dan melayani Tuhan itu, menjadi orang Kristen itu adalah pengorbanan. Menjadi pengikut Yesus adalah pengorbanan. Kalau konsep ini ada dalam diri Anda sebagai orang percaya, lihat, aman perjalananmu. Walaupun ada masalah, walaupun di tengah himpitan tekanan hidup, karena engkau sudah tahu bahwa menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus adalah orang yang rela berkorban, yang siap berkorban. Itulah yang dilakukan Yesus, melepaskan haknya. Ia datang ke dunia, mengambil rupa sebagai seorang manusia, dan lahir di kandang domba yang hina. Berkorban. Sebagai suami istri, kamu sudah menjadi orang Kristen. Kau lihat Bapak Ibu, pertikaian besar di rumahmu, suami cekcok, maka Bapak Ibu saudaraku, ketika engkau mengerti bahwa mengiring Yesus adalah pengorbanan, maka tidak akan pernah muncul dan terlintas di pikiranmu untuk kata meninggalkan dan bercerai dengan pasangan hidup. Camkan itu. Karena engkau tahu mengiring Yesus itu berkorban. Jadi serusak apapun suamimu, sejelek apapun istrimu Bapak Ibu, ketika engkau diberkati dengan pemberkatan nikah itu, ada kerikil-kerikil tajam yang terjadi, ada problema yang begitu besar yang kau hadapi, jangan pernah terucap ataupun tidak terucap, tapi ada di dalam hatimu untuk kau berkata, nyesal aku menikah dengan engkau. Seandainya engkau Kristen yang berkorban, itu tidak akan pernah terucap dan tidak pernah terlintas, karena kau tahu kekristenan itu adalah pengorbanan. Ketika engkau tahu kekristenan itu adalah pengorbanan, tidak sedikit pun akan kau hianati cinta dari suamimu, cinta dari istrimu, sedikit pun tidak. Tidak. Saudaraku, ketika kekristenanmu kau tahu, aku adalah orang Kristen yang memang pengikut Kristus adalah berkorban, maka seperti apapun lika-liku, kekurangan ekonomi dan perjalanan yang sulit dihadapi, Kristen yang berkorban, suami Kristen yang berkorban, istri punya konsep Kristen yang berkorban, istri akan berkata begini, Pak, apapun yang terjadi dalam pekerjaan ini, apapun yang terjadi dalam rumah tangga ini, aku terlalu yakin bersama-sama kita pasti bisa. Amin. Amin. Kau kuatkanlah suamimu yang mungkin sudah agak miring sedikit pun, karena berat beban itu. Kau katakan begini sama suamimu, Pak, dulu 20 tahun yang lalu Tuhan tolong kita. 15 tahun yang lalu Tuhan tolong kita.
10 tahun yang lalu Tuhan tolong kita, 5 tahun yang lalu Tuhan tolong kita, pasti hari ini Tuhan pasti tolong kita. Amin. Itu Kristen yang rela berkorban. Seorang istri yang rela berkorban. Tema kita bulan ini, April, adalah pemulihan komitmen. Yang pertama adalah pemulihan komitmen dalam rumah tangga. Kita yang pernah gagal dalam rumah tangga, ayo kita benahi kembali. Kalau ada orang yang ngomong kepada si A dan si B, bilang begini, itu masa lalunya. Sekarang dia sudah mengambil keputusan untuk mengiring Yesus. Amin. Kalau ada orang mau ceritain tentang jemaat, itu masa lalunya. Sekarang dia sudah pulih dengan istrinya. Tapi ketika itu Bapak Ibu, jangan lagi kau hianati cinta dari suamimu dan cinta daripada istrimu. Amin. Dan jangan pernah terlintas dalam dirimu untuk berkata, aduh nyesal aku menikah sama kau. Walaupun kau tidak ungkapkan, tapi ada dalam hati dan pikiranmu. Sebenarnya kamu menjadi orang Kristen yang tidak rela berkorban. Hari ini pekerjaanmu Bapak Ibu belum diberkati. Dulu engkau kencang doa, dulu antusias doa, setiap ibadah datang. Tapi ketika engkau tidak mendapatkan apa yang kau harapkan, kau hilang dari persekutuan. Sebenarnya kau Kristen yang tidak rela berkorban. Jam doamu sudah mulai berkurang Bapak Ibu, penyembahanmu sudah mulai berkurang. Sebenarnya Anda dan saya adalah Kristen yang tidak rela berkorban. Jadi di sini Petrus menyadari bahwa mengiring dan melayani Tuhan adalah pengorbanan. Menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen adalah pengorbanan. Kalau konsep ini ada dalam diri orang percaya, lihat, pertumbuhan rohanimu itu dahsyat luar biasa. Kegerakan Tuhan pun dahsyat luar biasa. Karena engkau memiliki konsep bahwa Kristen, pengikut Kristus adalah pengorbanan. Sekalipun aku belum diberkati, aku tetap setia. Sekalipun rahimku masih tertutup dan belum Tuhan bukakan, aku tetap setia. Apapun yang terjadi, aku tetap setia. Sampai akhir hidupku, aku akan tetap setia. Itu Kristen yang rela berkorban. Tapi kalau Kristen rela berkorban, kemana? Tante tidak datang ibadah. Aduh hujan. Deras ke tante, dia olokin lagi. Deras ke tante, ya gerimis sajanya. Kalau kamu gara-gara ibadat hanya hujan datang, kau Kristen yang tidak rela berkorban. Saatnya ibadah FC Bapak Ibu, kau tidak datang karena alasan-alasan yang lainnya, kau bukan Kristen yang rela berkorban. Kemungkinan ketika engkau tidak bertahan, engkau menjadi pengkhianat dalam pengikut Yesus. Jadi Kristen itu Bapak Ibu adalah yang rela berkorban, siap untuk berkorban dalam waktu, dalam tenaga. Yang dimana Bapak Ibu, saya harus bangkit, saya harus perdalam dan perbanyak jam doa. Saya baca-baca firman, saya harus ada penyembahan, supaya ketika tantangan rintangan datang, aku tetap kuat bisa menantang zaman. Coba lihat di sini, yang biasa temanmu datangkah? Coba lihat suami istri, ada suamimu, ada istrimu kah? Jangan-jangan kau bilang begini, kemana suamimu? Kerja Pak. Tuhan tolong campur tangan. Tadi saya di sebelah situ, sebelah sini, kan pakai jilbab itu karyawan. Loh, masuk kah? Saya bilang, iya Pak, masuk. Saudara, satu saat ketika engkau dikasih perusahaan, bilang begini, semua Jumat Agung libur. Amin.
Amin. Minggu libur memang minggu libur. Amin. Jangan kau suruh dia kerja. Dia bilang nanti apa itu bosku itu, percuma ke gereja pakai dasi, pakai jas lagi rapi, sisiran luar biasa, senyum Pepso dan Cipta dan Deliden. Tapi saudara, Kristen itu harus berkorban. Kau mau kejar, saya mau katakan kau akan kehilangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang hadir pada saat hari ini, yang saya sampaikan kepada Anda dan saya, dengar baik-baik. Biarlah perjalanan yang Tuhan percayakan. Milikilah Kristen yang rela berkorban, yang siap berkorban. Terkadang kita harus korbankan waktu kita untuk apa? Yang harusnya kita berdagang, yang harusnya kita ini, kita relakan berkorban. Pak, nanti kalau begini gimana Pak? Saya mau katakan begini Bapak. Kamu harus menjadi suratan yang terbuka. Dari setiap kejadian ternyata Bapa tidak pernah tinggal diam, yang siap berkorban dalam perjalanannya. Amin. Sampai kapan Anda hanya mendengarkan kesaksian, tapi tidak pernah bersaksi melihat kehebatan tangan Tuhan? Yang ada hanya kamu kagum melihat kesaksian orang lain, sementara Yesus rindu kamu pun harus mengalami Tuhan dalam hidupmu. Lihat Bapak Ibu, banyak orang yang kagum dengan Yesus. Orang yang lumpuh berjalan didoakan Yesus. Didoakan Yesus, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Yesus kasih makan 5.000 orang. Baru yang kedua Yesus kasih makan berapa? 4.000 orang. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan ada banyak orang-orang disembuhkan Yesus yang tidak ternilai jumlahnya. Maka saya mau katakan Bapak Ibu, mereka sebenarnya melihat janji Tuhan, mereka diberkati, mereka mengalami kesembuhan. Tapi ketika Yesus ditangkap, di mana mereka semuanya? Yang ada kata Alkitab, perempuan-perempuan di sana. Laki-lakinya kemana? Alkitab mencatat yang dikasih makan 5.000 orang dan 4.000 orang adalah laki-laki. Tidak disebut perempuan. Mana orang yang 9.000 orang itu? Mana orang yang ribuan orang itu ketika Yesus ditangkap? Tidak ada. Karena mereka tahu Kristen itu bagi mereka hanyalah menerima, bukan berkorban. Tapi Kristen yang berkorban, dia ada di garis depan. Makanya hari ini Bapak Ibu, jangan engkau hanya tergila-gila dengan mukjizat, jangan engkau hanya tergila-gila dengan berkat. Saya mau katakan, Kristen yang benar adalah Kristen yang berkorban. Apapun yang terjadi di dalam pelayanan ini, kamu ada bersama-sama di garis depan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, untuk mengerjakan hal-hal yang hebat. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saya, dimulai dari Anda dan saya. Amin. Jadi hari ini Kristen yang saya bagikan kepada Anda adalah Kristen yang berkorban. Saya tutup dalam sebuah cerita Bapak Ibu. Pemain musik bisa maju ke depan. Ada sebuah pertandingan Bapak Ibu Saudara. Sebuah pertandingan di sebuah danau. Sebagian sudah pernah mendengarkan cerita ini. Di sebuah danau, di tengah sebuah keramaian, maka di danau itu banyak buaya. Banyak buaya. Dan di ujung sana, lebih kurang 100 meter Bapak Ibu Saudara, ada hadiah lebih kurang nilainya 100 juta. Maka orang-orang yang berkerumun di sana melihat dan sambil bercerita, panitia berkata, ayo siapa yang berani mengambil hadiah yang di sana dengan melompat dan berenang ke seberang ke ujung sana mengambil duit 100.000 itu. Siapa yang lebih dulu? 100 juta itu. Siapa yang lebih dulu? Dia yang mendapat.
Sambil lihat buaya nganga-nganga begini Bapak Ibu. Si bapak ini bercerita, gimana om, berani ndak? Yang lain, berani ndak? Tahu-tahu Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ada seorang bapak, kedengaranlah bunyi percikan air. Buah! Dia terjun ke air itu. Buaya di kiri kanan ada. Langsung dia berenang. Sampai di duit 100 juta tadi. Tapi tahu enggak Anda, dia marah. Dia bilang gini keras, siapa tadi yang dorong saya? Dia marah. Tahu enggak siapa yang dorong dia? Istrinya yang dorong dia. Saudaraku, apa arti dari cerita ini? Terkadang dalam sebuah pelayanan, terkadang Anda, mungkin pemimpin dorong Anda untuk mengambil bagian itu, tapi Anda sering menolak. Padahalnya sebenarnya pemimpin sudah tahu, kau pasti bisa dan pasti mampu dalam sebuah perjalanan. Aku tidak bisa Pak mimpin pujian. Aku tidak bisa Pak doa. Aku tidak bisa Pak penerima tamu, mukaku aja seram. Aku tidak bisa Pak ini. Terkadang Bapak Ibu, Anda harus didorong. Walaupun terkadang sakit, tapi sebenarnya itu membawa kebaikan buat Anda dan saya. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu harus siap berkorban. Siap berkorban. Sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap